Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya sebagai Aremania Blitar turut berbela-sungkawa dan merasakan duka sedalam-dalamnya kepada para korban tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa saudaraku. Semoga Allah menerima seluruh amal baik saudaraku, dan semoga ditempatkan di sisi orang-orang pilihannya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fuanhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum birahmatika ya arhamar rahimin. Salam satu jiwa Arema. Di sini saya tidak akan mengulas tentang kejadian di Kanjuruhan, tapi di sini saya akan lebih menguatkan bagaimana rasa cinta saya pada klub kebanggaan, rasa cinta saya kepada Arema dan Aremania, rasa cinta saya kepada sepak bola Indonesia. Dan sampai saat ini pun saya masih belum percaya kejadian ini terjadi di kandang singa, di rumah kita, di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Saya cinta pada Arema ketika saya kelas 2 SMA. Saya berdomisili di Blitar karena pada waktu itu ibu saya sakit di Rumah Sakit Tangkuban Perahu di samping Stadion Gajayana Kota Malang. Di situ Arema akan bertanding melawan Persija Tim Solo FC kalau tidak salah. Pokoknya dari Solo. Waktu itu Pak Supati hadir juga. Kawan-kawan Pak Supati hadir juga. Yang saya salut kepada kawan-kawan Arema adalah ketika antrian tiket mengular sampai kurang lebih 1 kilometer di setiap pintu-pintu tiket, dan tidak ada yang menerobos untuk masuk waktu itu. Itu yang saya ingat lekat sampai sekarang. Masuk satu persatu ke dalam stadion dengan tertib sambil bernyanyi di situ. Jika ada yang rombel pasti disoraki oleh yang lain yang di belakangnya. Ketertiban di Gajayana mengular sebelum ada MOG sampai ke jalan raya. Saya ingat betul, saya waktu itu berantri tiket di belakang. Jadi ketika masuk saya benar-benar melihat bagaimana antusiasmenya Aremania di dalam stadion. Dan setelah saat itu cerita tentang Arema pasti saya ikutin di media massa waktu itu, karena belum ada media sosial di media elektronik, paling cuma di TV. Jadi saya selalu mengikuti. Pun ketika saya memilih kuliah, akhirnya saya lulus SMA, saya ditawari untuk kuliah di Jogja. Saya tidak mau. Saya ingin di Malang, walaupun di universitas yang mungkin grade-nya grade B di Malang, tapi saya suka dan saya memilih untuk kuliah di sana, untuk salah satunya untuk bisa melihat Arema. Jadi setiap pertandingan Arema di home base itu awal-awal kuliah saya tidak pernah melewatkan. Ketika sudah di Malang 1 tahun, saya mulai ikut tur ke Bandung, ke Bali, ke Jakarta, itu saya ikut. Dan yang masih teringat betul waktu ketika di Bandung kita bertanding melawan Persib Bandung di Stadion Siliwangi, sebelum kita berkontra dengan Persib Bandung seperti yang kemarin, dan sekarang sudah terjalin silaturahmi yang baik kembali.
ketika waktu ke Bandung itu pasti diterima dengan kawan-kawan bobotoh dengan baik. Di sana kita dikasih makan, dikasih roti, dikasih minum. Baru kemudian kita masuk ke stadion, kita bernyanyi bersama satu tribun dengan bobotoh dan Viking di Bandung. Habis itu kita pulang dengan rasa aman. Ada beberapa tour yang di catatan saya, di benak saya yang masih sangat terlintas. Akan saya ceritakan di sini sebagai simbol kecintaan saya kepada Arema. Waktu itu kita tur di Madiun, deket sih, Malang Madiun. Saya berangkat ke Malang dulu, kemudian dari Malang kita ke Madiun. Saya bawa sepeda bersama kawan-kawan itu ke Madiun. Sampai di Madiun sekitar jam 9 pagi. Kita lewat Caruban di sana. Kuota yang diberikan Arema ke Arema waktu itu lawan Persekapas Pasuruan. Persekapas itu home base-nya waktu itu di Madiun. Jatah yang diberikan kita 700 orang, tapi waktu itu yang datang lebih dari 10.000 Aremania. Jadi kita berkumpul di Kodim, kemudian berjalan menuju Stadion Wilis. Ternyata di Stadion Wilis tiket sudah tidak ada. Kita masuk ke dalam, ya kawan-kawan ternyata walaupun tidak bertiket tapi berinisiatif untuk membeli tiket, dan uangnya ada yang dikasihkan kepada pengamanan yang di sana gitu. Tapi akhirnya mereka bisa masuk, walaupun juga memanjat pagar pun juga tidak terlalu sulit waktu itu. Akhirnya Aremania banyak yang masuk. Di dalam sudah ada supporter dari Persekapas Pasuruan, Sakeramania. Gak tahu bagaimana, akhirnya supporter dari Persekapas itu keluar. Sedangkan animo dari luar itu sudah tidak terbendung. Akhirnya masuk semua, memenuhi stadion Wilis itu dipenuhi oleh Aremania. Selang berapa saat, kurang lebih dari 20 menit, itu hujan batu dari luar stadion itu ada. Batu-batu dari stadion itu masuk ke stadion semua. Akhirnya berhamburanlah Aremania ke tengah stadion. Akhirnya di situ tidak terelakkan lagi perang batu antara supporter Arema dan supporter Persekapas Kabupaten Pasuruan yang notabene yang berhembus di Madiun. Jadi perang batu itu ada di Madiun. Perang batu, benar-benar perang batu, dan tidak ada korban jiwa di sana. Satu korban jiwa itu kecelakaan waktu berangkat. Sampai pada akhirnya pertandingan dibatalkan dan tidak digelar. Akhirnya kita pulang ke Malang itu sekitar jam 5 sore waktu itu. Kemudian ada tragedi di Kediri, tapi sebelumnya saya ceritakan, Arema dulu tidak seperti Arema yang sekarang. Arema dulu itu kurang, klub paling miskin, karena yang lain didanai oleh APBD. Hanya Arema dan klub Manang itu yang tidak didanai oleh APBD, jadi klub mandiri. Di situ masih ada Mas Haris Yulianto, Mas Iswantoro, ada Husnul Yuli, ada Coach Aji Santoso juga yang main sekarang jadi pelatih Persebaya. Di depan ada Johan Prasetyo. Itu ketika itu Arema itu sangat-sangat dengan dana minim untuk berlaga. Seadanya, tapi semangat juangnya yang luar biasa. Demi simbol lambang di dada, Arema berjuang mati-matian dan sangat diperhitungkan di kancah Liga Indonesia waktu itu. Kemudian akhirnya tahun berapa itu tur di Kediri, Arema jeblok, pemainnya bedol. Kita ibaratkan waktu itu, kita bahasakan bedol desa, karena seluruh pemain Arema diboyong oleh Mas Iwan Budianto ke Kediri. Johan Prasetyo, Husnul Yuli, Wawan Widiantoro, Haris Yulianto itu dibawa semua ke Kediri.
dan akhirnya yang waktu itu Kediri jadi juara Liga Indonesia. Waktu di Kediri, Arema dengan skuad compang-camping, ada Bayu Andra, Cahyadi, kemudian MXan dengan skuad seadanya. Kita berangkat ke Kediri. Di Kediri waktu itu insiden terjadi dengan Persikmania. Kita sebelumnya bernyanyi bersama dengan Persikmania. Adanya chaos waktu itu, supporter sampai Central Ban karena Kediri Stadion Brawijaya belum selesai, belum rampung dibangun. Arema berada di sekitar Central Ban dan satu tribun di sisi timur di bawah skor. Ada pelanggaran yang dilakukan pemain Arema, tetapi wasit pada saat itu keliru mengkartu merah pemain yang melanggar. Jadi akhirnya chaos di situ. Supporter masuk lapangan dan sebagainya. Akhirnya baku hantam di situ sampai akhirnya terjadi chaos antara Persikmania dan Aremania sampai sekarang. Itu terjadi di Kediri dan akhirnya waktu itu Arema degradasi ke Liga 2. Waktu itu Arema degradasi, pahit rasanya, menggambarkan bagaimana perasaan ini karena harus berjuang di kasta kedua Liga Indonesia. Tapi alhamdulillah waktu itu Arema dibeli oleh Bentul, kalau nggak salah ya, waktu itu sudah Bentul yang beli. Di situ Arema waktu degradasi itu Arema dilatih oleh Gusnul Yakin. Kemudian Arema degradasi ke kasta kedua itu dilatih oleh Om Beni dulu almarhum. Pemainnya di situ ada Hendro Kartiko, ada Errol FX Iba, ada Alex Pulalo, kemudian di depan ada Martin Tao. Itu Arema berjuang dari Liga kasta kedua Liga Indonesia dan akhirnya kita menjuarai divisi 2 waktu itu divisi utama dan divisi 1 ya, divisi utama dan divisi 1. Kita kembali ke divisi utama di Jakarta setelah menjuarai Liga divisi 1 waktu itu. Salah satunya kalau tidak salah golnya dicetak oleh Martin Tao. Kemudian Arema naik ke kasta divisi utama kembali. Alhamdulillah sampai saat ini juga tidak turun kasta. Waktu itu kembali kita tur. Yang saya ingat itu di Manahan Solo. Saya sepedaan dari Blitar ke Manahan ke Solo. Yang pertama itu waktu ada Noh Alam Shah kalau nggak salah. Noh Alam Shah kena kartu merah itu lawan Sriwijaya FC kalau nggak salah, lawan Sriwijaya FC. Alam Shah kena kartu merah, kita bermain 10 orang sejak menit ke-4 atau ke-5. Jadi Alam Shah kena kartu merah di depan gawangnya Sriwijaya. Kemudian akhirnya kita pulang dengan kalah waktu itu karena memang kalah waktu di Manahan. Terus yang kedua kita ke Manahan lagi. Itu lawan mana ya itu yang chaos juga, tapi nggak begitu apa terjadi, nggak begitu chaosnya, nggak begitu besar gitu, cuma kecil-kecil aja. Terus kemudian di Kediri yang chaos kedua itu lawan Persiwa Wamena. Lawan Persiwa Wamena itu 3 golnya Arema dianulir oleh wasit. Kalau nggak salah gol dari Patricio Morales itu kita dianulir dan kawan-kawan sudah tidak sabar waktu itu karena memang di benak kita pada waktu itu adalah wasit berat sebelah. Kita berwasit,
akhirnya kita dihukum tidak boleh memakai atribut dalam mendukung Arema selama berapa tahun? 2 tahun atau 3 tahun. Jadi pakaian kita ada hitam. Waktu masuk stadion pakai pakaian hitam, tidak ada nama Arema di sana. Tapi juga banyak sih sebenarnya yang nyerobot-nyerobot karena memang tulisan Arema itu adalah sebuah kebanggaan pada diri kita waktu itu. Alhamdulillah waktu itu chaos. Saya berada di tribun selatan di Stadion Brawijaya. Saya keluar lebih dulu karena saya yakin ini nanti pasti Kediri tidak akan baik-baik saja. Saya keluar sebelum pertandingan usai. Saya beli makan di sekitar daerah Blabak karena saya juga berbatasan dengan Kediri. Saya makan di daerah Blabak. Di situ saya melihat di tayangan televisi Stadion Brawijaya itu sudah terbakar di berbagai sisinya, utamanya di gawangnya. Karena saya waktu itu makan sate harus nunggu, baru setelah matang saya makan, saya keluar udah chaos di luar, hujan batu antara warga Kediri yang tidak terima stadionnya terbakar melawan kawan-kawan Arema yang waktu itu kesal dengan kejadian 3 gol Arema yang dianulir itu. Jadi lawannya waktu itu bukan Persikmania atau gimana, tapi dengan warga Kediri. Karena saya orang Blitar, alhamdulillah saya bisa tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi chaos waktu itu. Kemudian kejadian yang berada di Blitar yang baru-baru aja, chaos yang di Blitar itu sebenarnya di semifinal Piala Gubernur itu sudah ada instruksi tidak ada penonton. Karena saya orang Blitar, saya pasti dah dukung Arema. Waktu itu saya coba untuk ke stadion jam 11 siang. Siapa tahu saya bisa masuk ke stadion dengan bantuan saudara saya yang ada di depan stadion situ. Tapi ternyata tidak bisa. Saya ke Hotel Patria Plaza, di situ kawan-kawan pemain Arema di situ ada John Farisi, ada Hanif Sahbandi, ada siapa waktu itu pelatihnya yang sekarang yang dulu pelatih Persib itu saya foto-foto dengan mereka. Kemudian saya balik lagi ke stadion. Kemudian saya mau pulang karena jam 3 saya sudah tidak bisa masuk. Saya mau menonton televisi dari rumah. Saya berjalan pulang, tapi ternyata arah jalan pulang saya sudah dipenuhi oleh bonek mania. Nah, kemudian saya menuju ke utara. Nah, di situ saya ketemu kawan-kawan, ternyata banyak sekali Aremania yang hadir. Nah, kawan-kawan di situ sudah ada yang bawa pentungan, mau chaos dengan kawan-kawan Persebaya dan dengan warga sekitar waktu itu. Kemudian saya bilang ke kawan-kawan Arema, jangan dengan warga sekitar, karena warga sekitar itu adalah tuan rumah dan mereka tidak tahu apa-apa. Ada beberapa Aremania yang menghampiri saya yang mengatakan bahwa ada beberapa sepeda motor yang dibakar bonek mania di depan stadion. Saya pastikan tidak ada kejadian di depan stadion karena saya sejak jam 11 siang saya berada di depan stadion. Kemudian dia menunjukkan foto. Nah, kejadiannya itu ternyata bukan di depan stadion. Kejadian tersebut terjadi di sekitar pertigaan di Moro. Nah, kawan-kawan tanya, di mana pertigaan di Moro? Saya tunjukkan waktu itu jalannya. Nah, disitulah terjadi chaos. Chaos yang sangat hebat. Akhirnya Piala Gubernur waktu itu dimenangkan, pertandingan waktu itu dimenangkan oleh Persebaya Surabaya. Merujuk dengan beberapa kejadian chaos ini, saya berharap ini adalah yang terakhir. Bukan saya tidak cinta Arema, bukan. Sebaiknya kita dengan semangat salam satu jiwa, kita menyatukan jiwa kita dengan jiwa-jiwa yang lain, dengan kawan-kawan supporter yang lain. Alhamdulillah kemarin kawan-kawan sudah bisa menjamu kawan-kawan bobotoh dengan baik. Saya salut
kawan-kawan bisa menerima kekalahan dari Persija, bisa menerima kekalahan dari Persib Bandung yang notabene Bobotoh hadir waktu itu. Saya sangat salut dengan kawan-kawan. Dan sebenarnya kejadian di Kanjuruhan kemarin itu sebenarnya kejadian yang biasa menurut saya. Maksudnya biasa seperti ini. Supporter masuk lapangan itu berulang kali ada di Kanjuruhan. Waktu di Gajayana pun mereka hanya ingin memeluk pemain atau mengingatkan pemain. Itu hal yang biasa terjadi ketika Arema bertanding. Yang tidak biasa terjadi adalah di situ ada gas air mata. Ada stadion, ada pintu stadion yang tidak terbuka. Ada penanganan yang kurang menurut pandangan saya. Penanganan yang kurang pas ditujukan kepada kawan-kawan Aremania yang akhirnya menyulut emosi para kawan-kawan Aremania. Kapasitas stadion yang seperti itu sudah biasa ketika pertandingan-pertandingan akbar melawan Persija, melawan Persib Bandung, melawan Persebaya. Pasti stadion full capacity. Tidak ada space sedikit pun. Itu sudah biasa terjadi ketika Arema bertanding melawan tim-tim besar di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Untuk itu, ini adalah bukti kecintaan saya kepada Arema. Review perjalanan Arema tentang tangis dan tawa ketika Arema juara Copa, juara Piala Presiden, dan sekarang kita harus bertanding tanpa penonton dan tidak bisa kita menyaksikan secara langsung dalam satu musim ini. Semoga kedepannya manajemen, pemain Arema, dan semua kawan-kawan Aremania bisa introspeksi diri dan membawa Arema menuju kasta yang lebih bagus, tempat yang lebih bagus. Dengan teriring doa kepada kawan-kawan Aremania, Aremanita yang telah berpulang ke rahmatullah atas insiden di Kanjuruhan. Tidak lupa kami berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga kawan-kawan yang dipanggil yang maha kuasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga ditempatkan di tempat terbaik di sisinya dan dikumpulkan dengan orang-orang pilihannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa Arema.